Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ibadallah, sikum wa nafsi bi taqwallah fi jami' halati wa harakat lalakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin jamaah soal kata yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi kali ini, demikian pula keluarga kita, tetangga kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keistiqomahan dan diberikan husnul khatimah. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan pula leluhur kita yang sudah meninggalkan kita, baik itu ayah ibu kita, kakek kita dan seterusnya, umumnya muslimin muslimat, wabil khusus yang mewakafkan musola Al-Fatah yang suka ketua saya yang sebutkan, mudah-mudahan semuanya muslim muslimat, wabil khusus keluarga musola Al-Fatah, mudah-mudahan di alam barjahnya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala, di dunia di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati milqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat kita semua. Karena semakin banyak kita mendoakan orang lain, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Hadirin jamaah rahimakumullah, baik kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kiat-kiat khusus di dalam sholat. Walaupun mungkin Bapak sekalian sudah tahu, tapi tetap berusaha hadir dalam rangka mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, baik kita lanjutkan kembali kiat-kiat khusus di dalam sholat, yaitu sekarang menginjak ke nomor 10 ya. Kita ulangi. Nomor pertama, supaya kita mendapatkan khusyuk di dalam sholat, yaitu ma'rifatullah, berusaha mengenal Allah baik melalui sifatnya atau nama-namanya. Yang kedua, senantiasa menjaga dan merawat kebersihan hati kita. Yang selanjutnya, al-ibtiadu anil waswas, menjauhi penyakit waswas.
Yang keempat, mutaba'atul muadzin, menjawab yang adzan. Yang kelima, al-amalu biadamil masih, mengamalkan azab-azab ketika berjalan hendak menuju tempat sholat. Yang keenam, ada mudafatul ukhbasain, ketika hendak melaksanakan sholat kita jangan menahan buang air kecil atau buang air besar. Yang keenam, an-nadru ila mawdis sujud, ketujuh, melihat tempat sujud ketika hendak melaksanakan sholat. Al-ilmu bi annahu yadullah, kedelapan, yakin bahwa Allah ketika kita melaksanakan sholat kita sedang berdoa, sedang berkomunikasi dengan Allah, dan Allah menjawab komunikasi kita. Yang sekarang yang kesembilan ya. Yang kesembilan yaitu al-isti'adu billahi minasyaitonir rajim. Jadi yang kesembilan, supaya kita diberikan kekhusyuan di dalam sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berlindung kepada Allah dengan penuh kerendahan hati supaya dijauhkan dari godaan setan, ya, dari godaan setan. Sebab asyaitonu aduwwul lana, itu jadi setan itu adalah musuh kita yang senantiasa terus berusaha dengan mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menggoda kita. Demikian di dalam sholat, maka setan itu fa inna syaitona bimanjilati qati'it thariq. Jadi setan itu kalau diibaratkan ketika kita sholat adalah ibaratkan qati'ut thariq, itu kalau bahasa misalnya begal sekalian, pas orang jalan gajeleng gitu dia di payunan akan otomatis orang teh kaget gitu. Setan ge seperti manjilatu qatitori, seperti kan begal. Kulama arodal abdu aisyara ilallah, ketika seorang hamba di dalam sholatnya hendak fokus, hendak memahami, hendak mendengarkan bacaan yang imam baca, maka aroda kot atori, maka setan datang. Ketika kita sedikit tidak fokus, tidak ingat Allah, tidak fokus kepada bacaan, maka setan datang menggoda kita, sehingga ketika kita sholat kadang lupa bacaan atau kadang lupa rokaat, kadang ingat A, kadang ingat B. Itu adalah termasuk godaan setan, ya, termasuk tipu daya setan. Makanya ketika kita hendak sholat, maka kita harus berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari dilindungi dari godaan setan, ya. Berlindungnya kan bisa auzubillah, tapi dengan sepenuh hati. Kadang kita kan ta'un, kadang di lisan saja auzubillahi minasyaitonir, tapi dengan sepenuh hati auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan, ya, dari godaan setan. Ya Allah, lindungi hamba dari godaan setan sehingga hamba bisa khusyuk di dalam sholat. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, jadi sesudah tahun itu waqro qul a'udzu birabbin nas, kalau waktunya memungkinkan maka baca katanya surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Jadi qul katakan oleh Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari jeleknya intinya dari jeleknya bisikan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan pada hati manusia, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Jadi waqra qul a'udzu birabbin nas tahsinan biha minasyaitonir rajim, sebagai penjagaan dari godaan setan yang terkutuk, yang diranjang. Jadi ketika sudah berdoa, kalau di sini ketika sudah baca itu, maka wahdur qalbaka, lalu usahakan hadirkan hati kita. Pas sudah baca itu, kita usahakan hadirkan hati kita
bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, di antara tipu daya setan itu sekalian wa min kaidi syaiton fis shalah. Jadi di antara tipu daya setan di dalam sholat, ya, di antaranya satu sekalian membuat ragu atau lupa terhadap ayat yang dibaca. Nah, itu adalah termasuk tipu daya setan. Tiba-tiba kadangkala namina jalmi itu maca surat, misalnya maca surat Al-Kafirun kadang pabuliwat, gitu hilap, itu teh termasuk tipu daya setan gitu. Saur sahabat Abi As nyaurkeun ka Rasulullah an Abi As radhiyallahu an qala ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina sholati. Sarua Abi As teh, wahai Rasul, sungguhnya setan itu menghalangi aku dengan sholatku dan bacaanku. Ya basuha alaya, dan setan membingungkan kepadaku. Jadi bingung baca teh kadang hilap. Faqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, daka syaiton, itu adalah setan, itu adalah tipu daya setan. Yuqalu khanzab, namanya setan itu khanjab. Faida ahsas tahu pata'awad billahi minhu, apabila engkau merasakan gangguannya maka kau cepat berlindung kepada Allah. Ketika kita sudah tidak fokus atau misalnya baca lupa, maka kita berlindung di hati kita kepada Allah. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di sini dilanjutkan watfil alaya sarika salasan. Kalau di sini jadi watfil itu jadi meludah tanpa ada ludah. Jadi kalau berjamaah emang dipraktekannya agak susah juga sekalian. Jadi watfil, jadi meludah sedikit ke belah kiri 3 kali watfil alaya. Jadi tidak ada cuman watfil itu ludah, tidak ada gitu, tidak ada, ini cuma angin saja. 3 kali ke kiri. Tapi kalau sholat berjamaah ya hati-hati juga sih gitu sekalian gitu. Kalau sendiri mungkin, kalau bisa saja kalau sendiri di hati a'udzubillahi minasyaitonir, berlindung kepada Allah. Lalu maka qala fa'altu dalik, maka kata As, aku melaksanakan itu yang dianjurkan Rasulullah pada habullah ani, maka Allah menghilangkan was-was dariku, kata Abi As ya. Jadi seperti, jadi itu termasuk tipu daya setan. Atau termasuk tipu daya setan itu lupa hitungan rokaat ya sekalian, suka sering misalnya kita kadang lupa. Wa min kaidai syaitani lil musolli, dan termasuk dari salah satu tipu daya setan bagi orang yang sholat itu yang selanjutnya, yaitu jadi lupa terhadap jumlah rokaat. Ini sebagaimana hadis yang Bukhari sekalian. Jadi kata Nabi, inna ahadakum ida qauma yusolli ja'a syaiton. Jadi apabila kalian, salah satu dari kalian berdiri hendak melaksanakan sholat, maka datang setan. Pala bisa alaihi, maka setan membingungkan, membuat tipu daya, sehingga hatta layad rikam sholat, sehingga ia tidak ingat itu rokaat kasabaraha gitu kan. Sok itu orang kayaknya maklum sekalian, itu rokaat kasabaraha hilap deui gitu, ragu-ragu. Paida wajada dalik, kalau sini paida wajada dalik ahadukum falyasjud sajdatain wa jalisun. Atau dalam hadis yang lain ida sakarukum bisolati palam jadikam sholat salasan aw arba'an, ragu-ragu itu sholat 3 rakaat tetapi 4 rakaat fal yutrohi asyak, maka hilangkanlah keraguan, ambil yang yakin. Kalau kita ragu 3 rakaat 4 rakaat, maka ambil 3 rakaat. Kalau nanti misalnya pas jadi 4 rakaat, berarti itu targiman li syayatin gitu, maka itu adalah penghinaan bagi setan. Kalau salah bisa jadi rakaat, tetap sholat kita sah gitu, seperti itu. Jadi itu jadi termasuk tipu daya setan. Terus termasuk tipu daya setan itu membuat ragu apakah batal apa tidak sholat itu.
apakah sholat kita hadas atau tidak, itu termasuk tipu daya setan. Kadang-kala pas sholatnya asa kentut, misal asa buang angin, itu termasuk tipu daya setan. Itu termasuk tipu daya setan. Maka di dalam hadis disebutkan wamin kaidihi, dan dari sebagian tipu daya setan itu ma'akhbarna anhu Rasulullah SAW, sebagaimana diberitakan dari Rasulullah SAW. Jadi idza kana ahadukum bis salat, apabila salah satu kalian sedang melaksanakan salat, fawajada harkatan piduburihi, maka terasa atau ragu buang hadas itu kentut atau lebih buang air buang angin atau lebih henteu ragu-ragu, maka kata Nabi Paskala, sehingga menyulitkan, bingung, maka engal pala yasrib hatta yasmau sautan, oh ya jidirian, maka engal yakinkan tidak batal sehingga kita mendengar suaranya atau baunya. Jadi upami aya bukti eta ragu-ragu, maka teruskeun salat yakinkeun teu batal. Itu teh termasuk tipu daya setan. Kadang kerusuh-husu tiba-tiba asa truk gitu. Asa truk di dalam patuangan teh batal tuh itu buang angin terus sanes tiraku terus 40 tahun tuh bisa ngabentenkeun gitu mana buang angin mana sanes, maka engal yakinkeun ya. Kadang seperti itu ngalaman kita truk asa buang angin atau tina dalam perut gitu ini teh, maka engal yakinkeun salagi acan kadang suarana oke bauna gitu, maka tuh batal engal yakinkeun gitu. Eta teh termasuk tipu daya setan ya. Salagi can kadang bukti teu aya buktina itu suarana teu aya atau bauna teu aya, maka teraskeun salat eta teu batal. Eta termasuk tipu daya setan gitu. Jadi kadang seperti itu. Teras nomor kaopatna tipu daya setan teh atasaubu bisolah. Itu seringnya Pak orang teh itu termasuk tipu daya setan itu atasaubu bisolah, nyata menguap ketika sholat gitu, menguap ketika sholatnya. Kadang-kala kan kita jadi kan ketika menguap kita lupa itu kalau gitu. Cuman caranya gimana kalau menguap? Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, atasaubu minasyaiton, jadi menguap itu dari setan. Fa idza ta'asaba ahadukum, apabila salah satu kalian menguap, fal yarudduhu, maka tahan, mastatoa, maka tahan. Itu atau jadi itu kayaknya jangan sampai fa inadukum idza qalaha dohaka syaiton, apabila kita tidak ditahan pas menguap teh jadi saenakna gitu kadangnya maka setan tertawa gitu, berhasil menggoda orang. Jadi upami orang pada menguap maka tahan. Itu kayak ini sayona saetana kalam di hadis sanes lain upami anda hadis lain ke setan bakal lembet gitu, bakal lembet setan gitu naon karena mulut orang gitu, karena sehingga mudah menggoda. Jadi ditahan, ditutup gitu. Masa toa paina hadakum idza qalaha dohika syaiton, maka setan itu bahagia sukses setelah mampu menggoda gitu. Terus Sori Ibnu Hajar dina kitab Fathul Bari idza ta'asa bahadukum falyatruk qira'atu hatta sama sa'abuhu. Jadi upami ketika kita lagi sholat lalu menguap, lalu kita sedang membaca bacaan, maka bacaannya ditinggalkan dulu, berhenti dulu bacaannya, maka menguap dulu sambil ditahan, gitu. Sesudah beres baru tekeng kita gitu. Baik bari maca jadi terjelas gitu gitu berhenti dulu bacaannya, setelah beres menguapnya maka dilanjutkan gitu. Nah ini yang sering juga tipu daya setan itu, jadi tiba-tiba ingat sesuatu di luar sholat itu maksudnya namanya sekalian gitu, maksudnya imah hampir tara lepas di luar sholatnya sok aya wae, tapi upami tos terang kan sedikit-sedikit lah balikeun da sasana mina ge urang mah gitu nuju diajar itu sekalian janten upami tos naon ingat kana A ingat kana B, oh
engal berlindung ke Allah, balikeun deui, fokuskeun deui lamun nuju berjamaah, dangukeun deui bacaan imamna, fokuskeun deui gitu seperti eta. Gitu tah ieu pangseringna gitu tiba-tiba ingat sesuatu di luar perkara sholat. Itu kan strategi setan gitu. Waktu sholat yang paling lama kan 4 menitnya pas sekalian. Tapi anu diemut teh sagala gitu kaemut gitu. Nah, itu termasuk tipu daya setan ya. Dina hadis riwayat Imam Bukhari, idza nudiya bis salat adbara syaitan, apabila ada dikumandangkan maka setan lari, walahu duratun, dan seraya terkentut-kentut, hatta la yasmul adzan, sehingga tidak mendengar adzan. Faida qudiyal adzan, apabila adzan beres, akbala, maka setan datang lagi. Faida suwiba biha adbaro, apabila qomat sudah dikumandangkan maka setan lari lagi, mundur lagi. Faida qudiyat taswib, apabila iqomah sudah beres, akbala hatta yastaru bainal mar'i wa nafsihi, setan maka datang lagi apabila kita tidak fokus gitu, maka datang berbisik-bisik kepada hati kita, sehingga kata setan udkur kada wa kada, ingat A, ingat B, ingat C, segala. Nah, maka ketika sholat kadang-kala kita sudah suka ingat sesuatu di luar sholat gitu, jarum nulungit ge kadang jadi kapanggih ke sholat mah gitu. Oh di situ, nah gitu, itu adalah tipu daya setan. Makanya kita sebelum sholat kita harus berlindung kepada Allah, memohon pertolongan Allah supaya tidak mudah digoda oleh setan ketika sholat. Nah, itu apa sekalian dina termasuk tipu daya oge. Nomor terakhir termasuk tipu daya setan itu suka tengok-tengok ketika sholat. Pas sholat sekalian apa sekalian. Gitu kalau manutos iya gitu naon ada sepuh pisan gitu terus sok aya gitu. Nah, itu termasuk tipu daya setan. Ai batal mah henteu salatna teh, itu cuman upami teu aya pangabutuh hukumna teh mah makruh, jadi luwak liuk yo bisa apa salat teh ningalian acuk batur atau teh makruh gitu. Kecuali upami dadana sampai robi ti kiblat maka batal gitu, misalnya kalian jadi maka batal. Upami aya pangabutuh mah teu batal gitu, naon ngaliuk ieu hukum mah gitu. Misalnya kurang kali bisi ka mana ya bisi tidak eta si kabur tradisional gitu senal atau motor orang gitu hilap misalnya nyimpen HP di gigir itu bisa nu nyanak gitu, bisa curiga gitu, aya curiga ditinggal teu batal, teu maksud aya pangabutuh gitu, didinya tiasa ditinggal dina madahibul arba. Upami teu aya pangabutuh luak dieu teh makruh gitu sekalian. Ta eta pengen sekali. Jadi nomor 9 supaya kita diberikan khusyuk di dalam sholat, yaitu kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan sebelum melaksanakan sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi syamillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi syamiil alim minasyaitonir rajim. Bahasa Sunda ya Allah dinate. Allah hamba mohon perlindungan supaya dijauhkan dari godaan setan, supaya sholat khusyuk. Dan sholat khusyuk mah jaminanna kan wajibatul jannah, jadi wajib surga gitu. Salat makan matak setan dedeakan ngagodana teh sabab salat mah amal anu paling utama. Upami salatna sae maka amal sanesna sae gitu. Qad aflahu aja, maka termasuk orang yang beruntung dan selamat gitu. Sabalikna sanajan amal seueur tapi tara salat beureun lamun diumpamakeun gitu kaos naon nyimpen genteng daya ieu an marwudul gitu barulah gitu. Mohon panginten eta sekalian tentang kiat-kiat dalam sholat. Mudah-mudahan kita semua diberikan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan sholat, walaupun ya misalkan kadang khusyuk kadang tetapi insya Allah itu pun niatna pengen khusyuk, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang khusyuk di dalam sholat. Kan pun niatna kita sekenging pahala ada khusyuk makin itu hese gitu. Dan insya Allah ketika kita mendengarkan imam udah khusyuk tapi pengen lebihna gitu, hoyong benar-benar mendapat kenikmatan di dalam sholat.
Mudah-mudahan pun niatna oge mudah-mudahan orang digolongkan ke dalam orang-orang yang musuh yang akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu kita istilahnya lah. Santai 10 menit deh. Tentang mengebutan teman-teman sekalian tentang itu amal soleh anu mudah kurang dilaksanakan, itu dilaksanakan cuma sakecak di mana we gitu biasa kurang dilaksanakan kecuali di WC kayak nyeta kayak tenang maca solawat sekalian maca solawat dan insya Allah paling kurang seueur maca solawat ke Rasulullah SAW gitu insya Allah kita bakal jantan amal gitu oke bakal kayak misalkan Rasulullah SAW oke bakal diselamatkan di titian Syiratul Mustaqim kan pangetan itu maca solawat teh gitu naon kedah jeung hate gitu inti nama sebab kata Rasul di dalam hadisnya itu ma min ahadin yusallimu alayya, jadi ini hadisnya sahih, di barang siapa dari salah satu kalian membaca salam atau membaca sholawat kepadaku illa radallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku hatta arudu alaihi salam, sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Jadi ketika kita membaca sholawat itu salam sholawat kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ya sahabat gitu anu naon nyaurkeun Rasul kan kurang mah itu kata Rasul inna min afdala ayamikum yaumal jum'ah, sungguhnya hari yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Maka paksiru alayya minas sholat, maka perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat kepadaku, kata Rasul. Fa inna sholataku ma'rudatun alayya, sungguhnya sholawat kalian itu didatangkan kepadaku. Oke, so sapali para ulama, jadi Rasul akan mengenal kita lewat sholawat gitu. Kalau kita rajin baca sholawat maka Rasul akan mengenal kita, dan orang yang rajin baca sholawat insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, maka kata para sahabat, faqalu ya Rasulullah wa kaifa turadu sholatuna alaika wa qad aramta, wahai Rasul, bagaimana sholat kami disampaikan kepada engkau sedangkan engkau sudah meninggal. Wa qad aramta, balaita bahasa kasar apa tos buruk gitu bisa tos buruk teh kan jasad itu maksud nama. Maka kata Rasul, qala innallaha harama 'alal ardi ajsadal anbiya, sungguhnya Allah mengharamkan pada tanah untuk merusak jasad para nabi gitu kan. Nah, jadi sholat itu sampai kepada Rasul itu, maka kita harus membaca sholawat dengan sholawat terbaik dengan sepenuh hati, karena sholawat kita akan sampai kepada Rasul, dan itu mudah-mudahan dengan baca sholawat kita diakui umat Rasul dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berjalan di motor mau bepergian, baca sholawat minimal 1 kali. Allahumma sholli ala, daripada ngalamunnya sekalian itu, daripada ngalamun Allahumma sholli ala pas mau jalan gitu, kecuali di WC gitu, kayak pas di mana orang sadayana ngalakuin aktivitas, maka usahakan maca sholawat 1 kali mah gitu. Baca sholawat 1 kali berarti dapat 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, diangkat 10 derajat. Allahumma sholli ala Muhammad itu 1 kali guys. Mudah-mudahan bisa terus bisa langkung seueur gitu, bisa langkung seueur gitu maca sholawat, nah terutama di hari Jumat atau nabi malam Jumat. Allahumma sholli ala Allah, dengan mengharap syafaat Rasulullah kita membaca sholawat ya Allahumma sholli, ya Allah sampaikanlah sholawat kami kepada Rasul Muhammad ya Allah, dan akuilah hamba sebagai umatnya. Jadi pas jalan kaki sakali ya tuh Allahumma sholli, syukur-syukur bisa teras gitu. Jadi dibiasakan baca sholawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi teman sekalian biasa disampaikan, mudah-mudahan segala
amal kita ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kali ini bukan kajian hanya membaca kitab, sekalian saya tidak bermaksud mengajarkan kepada Bapak sekalian yang tentunya ilmunya sudah, pengalamannya dan ini sangat luar biasa. Ini hanya kajian atau membaca kitab dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita teringatkan besok hilap sekarang ada yang kadang mesti diamalkan teu amal hilap yo kaimutan deui jadi semangat deui. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.